Jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua tetap happy dan sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga prokes, tetap jaga prokes, tetap jaga prokes. Apalagi sekarang udah ada virus baru lagi, terutama untuk yang menyerang anak-anak itu, yang virus hepatitis itu yang katanya misterius. Tetap kita usahakan untuk mendengarkan apa anjuran dari pemerintah. Jangan ngeyel sendiri, karena kita hidup itu harus pakai ilmu, pakai nalar, pakai budi. Itu baru orang Nusantara. Kita bicara Nusantara lagi bersama Mbak Melati dari Jawa Timur. Apa ya? Yang lagi viral kemarin itu adalah kepergian Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ke Amerika ya, dalam rangka apa itu? Dalam rangka hadir di acara ASEAN US Special Summit di Washington DC pada tanggal 12 sampai 13 Mei 2022 ini. Kalau tahun 2021 kemarin itu acara KTT yang khusus ASEAN itu diselenggarakan dengan secara virtual. Kita tahu karena masa itu karena masih masa pandemi, jadi COVID-19 itu masih melanda seluruh dunia. Sekarang karena sudah agak-agak dinyatakan aman, tapi yang pasti dengan berbagai persyaratan. Tidak semua harus bisa bebas gitu aja, enggak. Ada banyak persyaratan-persyaratan sehingga bisa melakukan perjalanan-perjalanan ataupun melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kita di sini mau ngomongin kadrun ya. Otomatis kadrun tuh kalau udah Pak Jokowi ada kegiatan apapun kan selalu dinegatifkan, selalu dihoakan, selalu dihina-hina gitu kan. Udah kebiasaan kadrun itu, memang gimana lagi, hati yang kotor ya seperti itulah. Nggak bisa menghormati pemimpinnya sendiri yang notabene adalah orang tuanya. Kita nggak habis pikir mah, bagaimana bisa akal seorang kadrun itu bisa seperti itu. Kita ya biarin aja, tapi kita kita ya tetap harus ngomong juga, nggak boleh kita diam saja ngadepin kadrun-kadrun itu. Ya karena hati yang sangat kotor itulah, jadi mereka nggak bisa membuat hati baik gitu sama pemimpinnya sendiri, nggak bisa. Jadi otomatis di acara tersebut mesti ada acara yang namanya rapat ya, pertemuan, otomatis ada acara sambutan-sambutan. Nah kita tahu di sana bertebaran ya video pada masa Pak Jokowi menyambut, dan berbagai kepala negara yang lain juga menyambut, semua dengan memakai bahasa Inggris yang sangat luar biasa. Lah di sini Pak Jokowi menyambutnya juga pakai bahasa Inggris, tapi logat Nusantaranya ya tetap kental. Nah ini pasti kadrun itu sudah bergembira ria, yang menista. Kadrun itu goblok banget ya. Dia itu orang Nusantara, dia itu benar-benar orang Jawa, tapi ketika kejawaannya itu dibawa ke luar negeri gitu, mereka tertawa-tawa, menghina. Itu gimana otaknya gitu, hatinya begitu kotor. Ya yang namanya kadrun. Jadi kalau saya pribadi itu
luar biasa gitu ya. Jadi kita enggak apa ya, walaupun kita bisa dengan logat-logat bahasa Inggris yang pasaran gitu, jadi enggak terlalu medok Jawanya gitu. Banyak orang Indonesia yang bisa, tapi di sini Pak Jokowi masih sangat medoknya Jawa itu sangat kental gitu ya. Di sini saya bangga banget, sementara kadronnya itu wah sudah bereforia untuk menghina, sebagai bahan menghina, sebagai bahan tertawaan. Aneh banget ya, kebahagiaan mereka itu adalah karena menghina orang lain. Goblok banget gitu. Jadi saya merasa bangga dengan kepala negara kita yang masih terus membawa Nusantaranya di kancah internasional, yang mana semua itu sangat menghormati, sangat membanggakan, sangat memuji juga gitu ya. Nah itu pun juga suatu kecerdasan juga, kecerdasan spiritual mereka memang saya nilai juga tinggi juga. Jadi mereka, saya yakin enggak menertawakan logatnya yang seperti itu. Nah, ini bedanya kadrun sama orang-orang yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelijensi. Beda banget gitu. Jadi apa ya? Di situ Pak Jokowi sangat hebat menurut saya, karena beliau membawa Nusantaranya, membawa berbagai macam kebanggaan Nusantara. Di sini saya sampai mengaitkan dengan huruf Hanacaraka juga. Jadi kaitannya medoknya Pak Jokowi dalam berbahasa Inggris saya kaitkan dengan Hanacaraka itu sangat luar biasa. Itu adalah jadi dengan Pak Jokowi tetap memakai medoknya di tingkat internasional itu, seperti halnya kita tetap memakai huruf Hanacaraka di hati kita, di keseharian kita, seperti itu. Ini nggak beda dengan negara-negara lain yang tetap memakai huruf-huruf tradisional leluhur mereka. Nggak beda dengan orang Cina yang memakai huruf-huruf Mandarinnya, orang Korea yang memakai huruf-hurufnya, Arab yang memakai huruf Arabnya. Kita Nusantara itu punya huruf Hanacaraka. Lah disinilah kita sebagai orang Nusantara sangat enggak bangga dengan huruf Hanacaraka tersebut. Nah makanya ini Pak Jokowi ketika medok dalam berbahasa Inggris tadi, saya sangat bangga. Ini membawa Nusantara kita, ini adalah sangat menjunjung leluhur kita gitu ya. Jadi nggak sok-sokan fasih-fasihan dengan bahasa Inggris. Nah ini saya bisa bahasa Inggris dengan, bukan begitu. Kita lanjut. Jadi huruf tradisional kita, huruf leluhur kita, kalau kita itu mau melestarikan, itu sangat luar biasa. Itu berarti kita itu menghormati leluhur kita gitu ya. Jadi enggak menghormati leluhurnya bangsa orang lain. Inilah yang harus disadari oleh kita yang merasa sebagai
sebagai orang Nusantara, tolong itu disadari dengan sepenuh hati bahwa kita harus mencintai produk leluhur kita. Kalaupun itu mau dimodernisasi, terserah. Seperti halnya kebaya itu dimodernisasi sekarang yang macam mana, oke. Terus kerudung pakai jilbab, itu sebetulnya jangan terlalu jilbab begitu. Kerudung bisa cuma pakai selendang seperti ini, boleh, bisa. Itu modernisasi juga. Kerudung bisa dipakai jadi kebaya yang indah juga bisa. Enggak harus menutup rambut, ya. Itulah harapan saya itu ke situ. Jangan meniru yang budaya asing gitu loh. Ya, it's okay, meniru budaya asing it's okay, cuma jangan merasa bahwa kalau kita enggak niru budaya itu kita jadi berdosa. Itu yang salah besar. Itu kita jadi giring enggak karu-karuan itu. Kalau enggak meniru budaya asing terus berdosa, terus dimasukkan ke neraka, disiksa seluruh keluarganya yang laki-laki, bapaknya. Itu nanti panjang lagi. Kita lanjutkan yang Honocoroko tadi. Bahwa itu sangat sulit ya, kalau macam huruf Mandarin apa itu kan sangat sulit. Walaupun kita kalau mau mempelajari juga bisa. Huruf Arab itu kalau nggak mau mempelajari ya sangat sulit. Tapi kalau kita mempelajari kan enak kan. Saya juga nulis bahasa Arab juga enak, nyantai, bisa begini bisa. Itu karena kita mempelajari. Pun huruf Mandarin pun juga seperti itu. Jadi itu tinggal kita berusaha untuk melestarikan atau enggak gitu aja. Jadi kita mempunyai huruf sendiri, kalau bisa itu kita lestarikan sendiri gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi bersama dengan Pak Jokowi yang medok dalam berbahasa Inggris ini, saya berharap huruf Honocoroko pun akan semakin dilestarikan. Atau mungkin nanti di tempat baru di ibu kota baru itu, jalan-jalan itu memakai huruf Honocoroko. Itu luar biasa banget. Saya berharap banget seperti itu. Justru jangan memakai huruf Arab. Saya merasa jijik banget kalau sok-sokan Arab. Itu nanti panjang lagi. Jadi seiring dengan adanya berdirinya IKN ya, nah itu nanti beriringan juga huruf Honocorokonya dilestarikan. Melestarikan Honocoroko berarti kita intinya kita ingat leluhur kita gitu loh. Bukan kita terus melestarikan hurufnya bangsa lain. Nah itu bangsa lain yang makanya terus kita selalu diajak ke sana, ditarik sama mereka. Lu kita itu mau jadi bangsa mereka gitu, mau jadi rakyat mereka, jadi rakyat leluhur bangsa lain gitu apa? Kalau memang seperti ya udah minggat aja ke sana, gitu loh. Hatinya tolong untuk Nusantara, gitu loh. Entahlah, saya nggak bisa ngomong lagi. Jadi intinya mari kita lestarikan apa yang dipunyai leluhur kita, sebagaimana bangsa-bangsa lain bisa maju itu karena apa? Karena ya menghormati leluhur mereka. Itu namanya
manusia yang tahu diri. Orang lahir di Nusantara, terus yang didewa-dewain Cina, didewa-dewain Arab, dewa-dewain negara barat. Itu ini loh, gimana gitu. Jadi sekali lagi, mari kita lestarikan apa yang dipunyai leluhur kita itu awal mula kita menuju bangkit, kita menuju kejayaan. Ingat, yang lain-lain sudah jaya. Arab itu jaya seperti itu karena apa? Ya itu tadi, punyanya leluhur dilestarikan banget sampai ditawar-tawarkan ke Indonesia, dan kita sebagai orang Nusantara dengan bodohnya menerima, semua ditelan, semuanya ditelan. Sampai cerita-cerita dari Timur Tengah semua dipercaya, dipakai iman. Sementara cerita-cerita leluhur sendiri hanya sebagai dongeng lalu, yang mau diketawain, yang mau ya sekarang malah mau dilupakan sudah. Itulah, seperti itu kita mau maju, seperti itu kita mau jaya. Ini kita harus paham, kita itu sudah terlalu durhaka pada leluhur kita gitu ya. Sampai mewancrat. Oke. Lagi-lagi sekali lagi. Jadi bahasa Inggris Pak Jokowi yang medok kemarin itu, yang medok Jawa banget itu, luar biasa, dan saya sangat bangga. Dan leluhur kita pun sangat tahu itu, dan pasti leluhur kita akan terus mendampingi kita, membimbing kita, dan harapan kita agar Indonesia Jaya itu pasti akan tercapai. Amin amin, kasum badan swaha. Oke, demikian saja dulu. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Pareng rumiyin, pareng matur sembah nuwun, pareng.